Kabupaten Bekasi, masa bakti 2016-2020 segera dimulai. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan doa, menyanyikan lagu Partai Golkar, pembacaan ikrar Pancabakti Partai Golkar, prosesi pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kabupaten Bekasi, sambutan dan dengan ramah tamah. Baiklah, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Siti Juandani. Kepada hadirin dimohon. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta, mengenang jasa arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita menjadi kusuma bangsa. Ucapan doa dan salam kita sampaikan pada leluhur bangsa, leluhur tanah Jawa Barat, leluhur tanah Kabupaten Bekasi, dan para pendiri dan pejuang Partai Golongan Karya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Ikrar Partai Golongan Karya Pancabakti. Satu. Kami. Kami. Partai Golongan Karya. Adalah insan yang percaya. Dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pancasila. Tiga. Kami warga Partai Golongan Karya adalah pembina persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berwatak setia kawan. Empat. Kami warga Partai Golongan Karya tekad bulat laksanakan amanat penderitaan rakyat untuk membangun masyarakat adil, makmur, aman, tertib dan sentosa. Lima. Kami warga Partai Golongan Karya setia kepada Undang-Undang Dasar 1945 mengutamakan kerja keras, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaruan dan pembangunan. Kep 05 garis miring Golongan Karya garis miring 7 garis miring 2016 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi masa bakti 2016-2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kesinambungan dan kinerja partai serta melaksanakan amanat konstitusi partai guna menjamin kesinambungan dan eksistensi partai tersebut, maka berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 telah berhasil menetapkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi masa bakti 2016-2020. Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Kota se-Jawa Barat, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bekasi masa bakti 2016-2020 hasil musda dimaksud perlu mendapatkan pengesahan dengan surat keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan surat DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi nomor 03 garis miring Golkar garis miring Bekasi Kabupaten Bekasi masa bakti 2016-2020. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung tanggal 13 Juli 2016. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat, Ketua Deddy Mulyadi ditandatangani, Sekretaris Adela Kapsurahman ditandatangani. Mengikuti ucapan pelantikan yang akan saya lakukan. Tetapi harus diingat bahwa menjadi pengurus Partai Golkar bukan hanya memperjuangkan diri sendiri, tetapi memperjuangkan kepentingan masyarakat yang lebih luas, kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya hari ini, tetapi untuk masa depan. Apakah saudara-saudara sudah dengan sepenuh hati menjadi pengurus Partai Golkar Kabupaten Bekasi? Siap. Hari ini bersedia untuk bersama-sama mengambil sikap, berdiri paling depan, membela kepentingan rakyat. Siap? Siap. Siap berkorban? Siap. Siap tidak tunduk? Siap. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya lantik saudara-saudara menjadi pengurus Partai Golongan Karya Kabupaten Bekasi masa bakti 2016-2020. Semoga kepemimpinan saudara-saudara bisa menjadi tauladan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, bagi masyarakat Jawa Barat, dan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Penyerahan patakan sekaligus pemberian ucapan selamat.
pada hari ini juga, hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, saya menyampaikan 2 surat keputusan. Surat keputusan yang pertama adalah surat keputusan tentang komposisi pengurus Partai Golkar Kabupaten Bekasi. Surat keputusan yang kedua adalah surat keputusan tentang pencalonan Hajah Neneng Hasanah Yasin menjadi calon bupati 2021, dan untuk wakilnya dipersilahkan Ibu menentukan sendiri sesuai dengan pilihan hati. Yang penting tidak boleh jatuh ke lain hati. Sudah menjadi calon kepala daerah Kabupaten Bekasi dari Partai Golongan Karya. Sudah. Thank you so much. Undangan. Ayo undangan. Iya, nggak maksudnya kita biar bisa lewat. Thank you. Untuk pengurus Golkar khusus ketua PK aja. Khusus ketua PK saya ngucapin selamat. Banyak ya, Bang. Thank you. Makasih banyak. Eros bukan Eros kan? Thank you. Iya, tuker sama Pak. Amin. Terima kasih. Para kader Partai Golkar se-Kabupaten Bekasi, apa kabar? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam acara pelantikan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, sekaligus menyerahkan alhamdulillah DPP Partai Golkar Kabupaten Bekasi juga memberikan amanah kepada saya untuk kembali mencalonkan diri menjadi insya Allah Bupati 2017 sampai dengan 2022. Saya berucap terima kasih banyak kepada Kang Deddy yang sudah mensupport luar biasa Kabupaten Bekasi, sehingga insya Allah seluruh kader Kabupaten Bekasi tidak akan mengecewakan Kang Deddy. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan partai yang hadir pada saat ini. Betul-betul saya ucapkan beribu terima kasih, karena dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, pada sore hari ini saya yakin kita punya harapan yang sama, yaitu bagaimana Kabupaten Bekasi menjadi kabupaten yang mantap. Karena kita punya harapan yang sama, ingin Kabupaten Bekasi ini menjadi kabupaten yang mantap, tentu kita semua harus yakin. Karena kalau tidak yakin, tidak mungkin Bekasi ini bisa mantap. Dan kemudian kita juga tentu harus berusaha bersama bagaimana penderitaan rakyat kita kurangi
bagaimana kita membantu masyarakat warga Bekasi supaya mereka bisa mendapatkan pelayanan terbaik, mendapatkan pelayanan termantap di Kabupaten Bekasi. Tentu Pak Mustaqim mumpung ada di sini. Juga tentunya Bang Eras, ada PAN, ada Nasdem di sini, yang Hanura, yang which is punya anggota dewan di DPRD. Kami Partai Golkar mempunyai keinginan menambah lagi kebahagiaan rakyat Bekasi, yaitu kita ingin menggratiskan seluruh warga Bekasi apabila sakit, mereka tidak perlu lagi hanya bisa menangis. Mereka cukup keluarkan KTP elektronik, langsung dilayani seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi. Tentu saya perlu bapak-bapak sekalian semua. Bukan persoalan supaya rakyat Bekasi mencoblos saya. Dan seandainya itu benar, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan sampai ada bahasa orang miskin tidak boleh sakit. Tentu itu membuat sakit hati kita semua. Jadi saya mohon dengan sangat agar program ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya yakin itu akan menjadi amal ibadah kita, itu akan menjadi insya Allah yang bisa membuat kita masuk surga. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang ada. Terima kasih atas doa, dukungan dari kalian semua. Karena dengan kalian semua saya berada di hadapan hari ini, dan saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali lagi mencalonkan menjadi Bupati Bekasi lagi. Dan insya Allah seperti tadi Kang Deddy bilang, kita akan bantu rakyat maksimal. Kita akan buat Bekasi lebih mantap lagi. Dan tentu ini betul dari hati saya yang paling dalam. Karena untuk menjadi bupati tentu bukan hal mudah. Dan kalau bukan karena niat lillahi ta'ala, tentu tidak mungkin saya mencalonkan diri. Kalau bukan karena untuk menjaga Kabupaten Bekasi tercinta, tidak mau saya mencalonkan diri. Kalau bukan karena keterpanggilan saya sebagai warga Bekasi, ingin Bekasi yang lebih mantap lagi, tentu saya berharap seluruh partai politik yang ada hari ini kita bisa bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi yang lebih bercahaya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, doa dan semuanya, seluruhnya, dan juga tentunya partai koalisi saya, PAN, Demokrat, yang selama ini bersama-sama membangun Bekasi. Dan mudah-mudahan ditambahin lagi sama Hanura, ditambahin lagi sama Nasdem, dan mudah-mudahan partai yang lain juga bisa ikut. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon maaf MC membawa acara, saya langsung untuk mengurangi pekerjaan Anda. Yang pertama adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Ada seorang pemimpin yang itu mungkin ada adik, sebagai sahabat,
Atau mungkin jadi sebagai guru, karena berguru boleh pada siapapun tanpa memandang umur dan kekuasaan. Sebuah tangisan yang mengalir di atas podium menandakan sebuah keikhlasan seorang ibu tentang apa yang menjadi derita rakyatnya selama ini. Dari latar belakang Bu Hajah Neneng anak orang kaya, anak orang ternama di Bekasi. Siapa yang tidak mengenal Haji Yasin? Saya jujur, Bu Neneng sempat agak takut bareng saya keliling ke Bekasi. Ada keraguan dan kegundahan dalam dirinya, sampai ragu untuk memilih saya jadi ketua Golkar Jawa Barat. Tetapi saya tidak pernah dalam hidup ini mengedepankan emosi, mengedepankan prasangka-prasangka buruk. Saya selalu mengalir dalam sepanjang sejarah kehidupan saya. Bahkan sejarah pernah mencatat, saya pun pernah dipecat jadi sekretaris Golkar karena tidak boleh. Apa sih sebenarnya kepemimpinan dan apa yang ada dalam diri saya selama ini? Ditambah lagi ada pertanyaan berikutnya, kapan Deddy Mulyadi sakit? Pagi sudah olahraga jam 4:30, terus keliling, saya keliling mungkin di Bekasi sekarang sampai malam. Apakah murni politik? Yang murni politik dia akan sakit. Kenapa? Karena ada rangkaian perjalanan yang membuat dia terpaksa. Ada situasi yang membuat dia akan badannya pegal. Ada sebuah problem sosial, psikologi yang akan dialami. Apa yang membuat seorang pemimpin sehat? Manakala seluruh energi yang dikeluarkannya adalah sebuah kekuatan ilahiyah yang ingin melakukan perubahan dari waktu ke waktu tanpa harus menunggu rapat kerja, tanpa harus menunggu paripurna, tanpa menunggu harus rapat pleno. Tetapi alam raya ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa dalam setiap waktu adalah fenomena dan kita belajar dari seluruh fenomena itu yang Quran menyebutnya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu selalu kalimat. Maka pemimpin harus mengalir dari hati. Kalau pemimpin mengalir dari hati, maka angka-angka dalam APBD, peraturan bupati, peraturan daerah hanya sebuah panduan. Kenapa? Itu hanya sebuah rujukan administratif. Kenapa? Ada batasannya, ada auditnya, ada aturannya. Tetapi kalau mengalir dengan hati, maka angka-angka itu tidak menjadi penting. Maka 5 triliun bagi Ibu Neneng, saya sebagai Ketua DPD 1, alangkah hebatnya kalau nanti di 2016 ini adalah jaminan pelayanan kesehatan bagi rakyat seluruhnya Kabupaten Bekasi, nggak kaya nggak miskin. Saya lebih cenderung tidak kalimat miskin karena ukuran miskin di Indonesia nggak jelas. Yang miskin itu yang berpenghasilan berapa? Mau pakai versi BPS, mau pakai versinya Kesra, mau pakai versinya pusat, mau pakai versinya daerah. Dan kalau ngomong sakit, jangan ngomong kaya dan miskin. Orang kaya ketika sakit, dia akan jatuh miskin. Seseorang yang berpenghasilan 10 juta rupiah dalam setiap bulan, dia kaya. Tetapi ketika dia sakit, dia berhenti bekerja. Ketika dia sakit, dia berhenti berdagang. Ketika dia sakit, maka berhentilah seluruh aktivitas ekonominya. Maka keuangannya tertuju pada satu, bagaimana pengobatannya. Kalau sakitnya cuci darah, dalam setiap minggu ada yang seminggu 2 kali dia cuci darah. Sudah berhenti bekerja, habis itu uangnya harus digunakan untuk mencuci darah. Maka yang 10 juta itu akan menjadi miskin. Apalagi yang 3 juta, apalagi yang 2 juta, apalagi yang di bawah 1 juta, lebih berat lagi. Sehingga saya lebih berpendapat bahwa jaminan pelayanan kesehatan tidak boleh memisahkan antara kaya dan miskin. Siapapun yang mau berobat di kelas 3, mau kaya mau miskin, dipersilahkan.
Yang kaya murid kelas 3, mangga hari itu era. Anggota DPRD murid kelas 3, silahkan. Kalau Anda sejajar dengan Maici, silahkan. Dari sini. Setelah itu apa lagi? Saya sampaikan sekali lagi, apa lagi masalahnya? Lihatlah, di negara kita yang kaya ini, yang kekayaan alamnya tiada tara, baik di atas lautan, di bawah lautan, di dasar, di atas bumi, di bawah bumi, sampai di angkasa raya. Tapi lihatlah Indonesia, ada orang sakit diangkut pakai truk, ada orang sakit ditahan, ada mayat diangkut pakai truk, kemudian jalannya bolong, bangun lagi. Ini kenapa ini? Kok menuju surga sampai ada nabi jeruknya begini? Saya katakan, kenapa negara tidak ada? Saya tadi pagi diskusi tentang sosialisme dan kapitalisme dengan beberapa ini. Saya katakan, kapitalisme Eropa itu benar. Kenapa? Orang-orang disuruh kaya oleh negara. Setelah kaya mereka harus bayar pajak. Semakin kaya dia semakin tinggi pajaknya. Pajak adalah sarana untuk menekan orang-orang kaya. Untuk apa? Untuk kekayaan dari pajaknya dibelanjakan dan belanja negara, diatur oleh negara. Negara dipandu oleh undang-undang. Ada aturan berapa rupiah rakyat harus makan disubsidi oleh negara, berapa rupiah gas harus diberikan, berapa rupiah gizi harus diberikan, berapa rupiah sekolah harus disiapkan, berapa rupiah untuk transportasi publiknya, berapa rupiah untuk asuransi hari tuanya, berapa rupiah untuk asuransi kesehatannya. Maka postur APBD-nya, postur APBN-nya adalah postur kebijakan pada publik. Ketika 7% Inggris dicabut subsidi bagi rakyatnya, maka seluruh toko dibakar di Inggris. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Neneng menentukan sendiri, silakan yang dianggap bisa bekerja sama dengan baik dalam 5 tahun kepemimpinan yang ke depan. Jadi kita tidak mencampuri urusan wakil, tidak ada ruang yang dirasa lebar untuk menata Bekasi lebih baik. Caranya seperti apa Pak? Ya, yang prinsipnya adalah bisa bekerja sama, mendorong program-program bupati dengan baik, mengisi kekosongan yang dimiliki oleh bupati. Karena tugas bupati dan wakil itu kan saling mengisi. Ini yang diberikan ruangnya dan seluruh otoritasnya diberikan kepada Ibu Neneng sebagai kandidat yang cocok. 5 tahun ini kan Bapak saya juga, tapi 5 tahun itu banyak seniman-seniman yang menyayangkan karena tidak berpihak terhadap kebudayaan. Ya, pertama adalah pemahaman kebudayaan harus dibedakan antara kebudayaan dengan kesenian. Kebudayaan itu adalah menata pembangunan daerah memiliki basic spirit. Bekasi itu apa sih? Dua suku di situ yang Bekasi, yaitu suku Betawi dan Sunda. Nah, yang menjadi titik kelemahan nanti yang harus kita dipenuhi adalah membangun branding. Branding Bekasi sebagai kabupaten, apa sih ciri khasnya? Bangunan arsitektur Bekasi seperti apa? Sebagai adaptif dari dua kebudayaan itu. Kemudian juga tata ruangnya seperti apa? Tata lingkungannya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua adalah tata kelola makanan. Yang ketiga, tata berkeseniannya. Nah, mengenai tata berkesenian, inilah barangkali koreksi yang akan dilakukan sehingga ruang kreasi kesenian publik menjadi terbuka. Ruang-ruang baca puisi, ruang-ruang pagelaran, ruang-ruang perjalanan berkesenian, sehingga misalnya begini nanti, misalnya para seniman renov, para seniman topeng, itu nanti gini caranya, masyarakat yang hajat itu boleh mendapat kesenian gratis. Kesenian gratisnya adalah kesenian yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan mengoptimalkan para pelaku seni di tempat tersebut. Ini bisa dilakukan sebenarnya. Jadi mereka tetap hidup, karena kalau hari ini seniman tradisi mengandalkan panggungan itu sulit mereka dapat. Caranya adalah negara memberikan subsidi dalam bentuk kegiatan pagelaran, dan pagelarannya nggak usah menjadi pagelaran pemerintah. Rakyat hajatan dapat lenong gratis. Lenong gratisnya disiapkan oleh pemerintah daerah. Itu barangkali program yang harus dimasukkan di APBD-nya di 2017. Yang penting adalah memiliki semangat yang sama membangun Kabupaten Bekasi, kemudian menjadi orang yang
sangat kuat. Nah kita ini kan punya pekerjaan. Ya saya sebagai bupati, ya fokus aja jadi bupati dengan baik. Gitu loh. Sebagai ketua partai, ya fokus jadi ketua partai dengan baik. Ya Golkar itu aja standarnya, bekerja aja. Ya pasti dong mekanisme partai nanti pada waktunya pasti dibuka. Kita juga punya standarisasi penilaian dan kita akan bersikap objektif. Dia terlalu jauh, mau kerja aja dulu, masih banyak kerjaan lain. Nanti wacana, jadi gini deh, negeri ini jangan terlalu dihabiskan energinya untuk membicarakan sesuatu yang masih jauh. Sibuk ngurusin calon gubernur. Mari kita sibuk ngurusin jalan bolong aja sekarang. Sibuk ngurusin rumah yang roboh, sibuk ngurusin rakyat agar masuk rumah sakitnya gratis, kita tidak meninggal di jalan. Para penderita, orang-orang miskin yang menderita sakit di mana, kanker, rasa dan sejenisnya diobati oleh kita. Bersyukur, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Partai Golkar kepada saya untuk menjadi calon kepala daerah lagi, dan perintahnya adalah untuk segera membentuk koalisi, segera menentukan calon wakil bupatinya, dan itu kita insya Allah segera mungkin. Tadi beberapa kali nyebut PAN sama Demokrat tuh. Udah ada kans paling besar itu atau gimana? Kan sebetulnya kita nggak, sekarang kan saya sedang berkoalisi dengan Demokrat, dengan PAN kan sedang berkoalisi, dan kebetulan juga ada tadi Hanura, kemudian Nasdem, juga ada Gerindra ternyata belakangan ya. Ya tidak menutup kemungkinan untuk kita kembali berkoalisi dan kemudian menambah lagi koalisi dengan partai lain, karena niatnya satu, yaitu memberikan cahaya untuk warga Bekasi. Bu, soal wakil Bu itu dikuasakan oleh DPD kabupaten itu seperti apa Bu? Ya nanti kan pasti wakil itu kan bagaimana juga kita bisa sejalan pastinya. Kita cari yang loyal, pasti itu paling pertama ya. Kita cari yang loyal, yang punya niat yang sama untuk membangun Bekasi bersama. Sudah ada berapa nama? Belum. Tapi udah ada 8 kan Bu ya? 8 tadi banyak amat kan? Udah jadi 5. Politisi atau apa? Tidak, semua mungkin. Mungkin ya. Semua waktu dari birokrat.